Halo rekan-rekan guru semua, pada modul 1.4 ini, aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan mengimplementasikan kegiatan budaya positif dan menularkan pemahaman budaya positif terhadap rekan-rekan guru di lingkungan sekolah saya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalam budaya positif mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas atau lingkungan sekolah. Untuk mewujudkannya harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak, tentu saya memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang dapat dilakukan guru adalah dengan membangun budaya positif melalui komunikasi serta mewujudkan suatu keyakinan yang diyakini baik dan positif. Membangun kepercayaan diri murid adalah sangat penting. Mengapa demikian? Karena melalui kepercayaan diri, maka akan muncul sifat empati dari dalam diri murid. Ketika empati dan karakter lain seperti bernalar kritis muncul sebagai akibat dari sebuah interaksi, maka akan muncul kreativitas dan inovasi dari murid. Sehingga karakter dan budaya positif akan dengan sendirinya muncul berawal dari pembiasaan positif di kelas. Budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya, misalnya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu, saya juga mengaktifkan kegiatan literasi sekolah. Dengan memanfaatkan pojok baca di lingkungan kelas, maka peserta didik dapat meningkatkan budaya positif literasi di kelas. Lalu, kegiatan-kegiatan seperti cinta terhadap lingkungan, pembiasaan keagamaan, dan pembiasaan olahraga juga dapat diaktifkan sebagai perwujudan dari budaya positif peserta didik di lingkungan sekolah.
Oke. Oke, udah ya Mbak Manda ya? Oke, baik Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke warung membeli ikan. Ikan digoreng, lalu dimakan. Cakep. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Bapak Ibu hebat dari komunitas praktisi pendidikan Pasar Rebo. Luar biasa sekali. Siang hari yang cerah ini, Bapak Ibu masih terlihat semangat untuk mengikuti kegiatan webinar. Yang mana webinar kita hari ini akan membahas tentang paradigma perubahan belajar. Bapak Ibu semua ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vanila Stianti Tiarasari. Sekarang saya bertugas di SDN Kalisari 02 Pagi dan mengajar di kelas 4. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dan mulai ke sesi webinar hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bermain games. Ya, saya punya games untuk Bapak Ibu semua. Nah, sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 4 warna ya, Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu sebutkan warna yang pertama warna apa, Bapak Ibu? Ayo. Warna biru. Nah, kita mau berlatih fokus dan Hijau. konsentrasi. Hijau atau biru? biru. Biru. Baik. Next ke gambar berikutnya. Nah, warna apa ini, Bapak Ibu? Hitam. Warna hitam. Berarti masih fokus ya. Lanjut lagi. Next. Warna apa, Bapak Ibu? Hijau. Hijau. Selanjutnya. Kuning. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Berarti Bapak Ibu siang hari ini masih fokus dan berkonsentrasi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi webinar siang ini. Tema kita menarik sekali ya Bapak Ibu semua tentang paradigma perubahan belajar. Yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyamakan persepsi dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan paradigma. Secara umum, paradigma itu dapat kita artikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Saya mengutip pengertian paradigma oleh salah satu tokoh, yaitu Egon Gayuba, yang menyatakan bahwa paradigma itu sebagai bentuk suatu keyakinan dasar yang dipercaya mampu membimbing ataupun menuntun sikap manusia dalam melakukan tindakan. Nah, sebetulnya melalui pendapat Egon tersebut, kita dapat menggarisbawahi bersama bahwa paradigma ini menuntun kita untuk membuat cara pandang baru ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, jika kita kaitkan dengan perubahan paradigma belajar, maka Bapak Ibu coba kita mundur kembali ke beberapa tahun yang lalu, di mana kita mengenal berbagai macam penerapan kurikulum dengan berbagai karakteristiknya masing-masing. Dan tanpa kita sadari, sebetulnya kita telah mengalami perubahan paradigma belajar. Kalau kita kenal dulu ada kurikulum CBSA, kemudian kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan yang sedang saat ini kita jalani secara bertahap adalah kurikulum Merdeka. Nah, dengan berubahnya skema pergantian kurikulum itu tentunya sejalan juga dengan perubahan paradigma belajar murid dan juga perubahan paradigma mengajar guru. Nah, kemudian mari kita lihat Bapak Ibu di slide berikutnya, yaitu tentang skema pergeseran paradigma belajar di abad 21. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar pembelajaran abad 21, di mana penekanan penguasaan pada murid adalah pada bidang informasi, komputerisasi, otomatisasi, dan komunikasi. Ini nantinya akan berdampak pada proses perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh kita sebagai guru yang kita sebut sebagai paradigma pembelajaran abad 21. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir siang hari ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang sudah menerapkan dan menyesuaikan gaya belajar dengan ciri abad 21. Jangan sampai Bapak Ibu di abad 21 ini gaya belajar kita masih seperti pada abad 20. Jadi bagaimanapun dampak proses
perubahan gaya belajar itu akan sangat dirasakan oleh murid kita di kelas dan nanti di masa mereka sudah meninggalkan bangku sekolah dan harus terjun ke dalam dunia nyata sebenarnya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, kita perhatikan di slide berikutnya yaitu apa itu pembelajaran paradigma baru. Next. Nah, ini adalah contoh perubahan paradigma baru, khususnya paradigma belajar, di mana pembelajaran saat ini, yang pertama kita berharap bahwa pembelajaran saat ini sudah student-centered atau berpusat pada murid. Kemudian yang kedua adalah lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan penilaian. Dan yang ketiga, yaitu pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tentunya. Nah, selanjutnya, oke, baik Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini contoh konkret dari perubahan paradigma, di mana dulu pembelajaran hanya berorientasi pada guru, dan sekarang pembelajaran diharapkan berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua, siswa sebagai objek belajar, dan sekarang kita merubah pola pikir kita menjadi siswa sebagai subjek belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembelajaran yang terjadi pada proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Namun saat ini proses pembelajaran terjadi di mana saja. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang menarik yaitu tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Tapi sekarang saat ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk bagaimana tujuan utama penerapan pembelajaran itu sebagai pembentukan tingkah laku murid yang lebih luas lagi. Nah, jadi tujuan itu tidak lagi menitik beratkan pada kemampuan penguasaan materi, tetapi ditekankan pada pembentukan tingkah laku anak, yang mana ini sejalan Bapak Ibu dengan tujuan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, tapi tentunya perwujudan itu tidak semata-mata mudah untuk dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu bekerja keras dan konsisten, karena itu perlu adanya penerapan budaya positif baik di kelas ataupun di sekolah. Karena bila kita ingat lagi Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu sebetulnya tanpa kita sadari kita itu telah mengalami perubahan paradigma belajar, di mana pandemi COVID-19 saat itu menuntut kita sebagai guru untuk merubah pandangan kita untuk mengajar anak-anak. Perubahan paradigma itu terjadi pada proses pembelajaran yang biasanya kita lakukan secara tatap muka atau luring, berubah menjadi pembelajaran yang harus dilakukan melalui media online atau daring. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, boleh nanti ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu waktu mengalami pembelajaran dengan daring atau online kepada murid-muridnya? Nah, bisa diketikkan di kolom chat Bapak Ibu, kita berbagi dulu. Oke ya, susah. Ada lagi Bapak Ibu? Awalnya menegangkan namun setelah diikuti ternyata seru. Baik. Selanjutnya ada lagi? Perasaan saya sangat sulit di awal. Ya, betul sekali Bu Siti ya. Karena memang perubahan awal itu memang sangat sulit sekali. Pasti kendala utama yang memang sering kita hadapi adalah murid-murid yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ya, bagaimana kita bisa memaklumi fasilitas dan tentu biaya mereka untuk membeli kuota pada saat pembelajaran. Ya, tapi saat itu memang kesulitan itu sedikit teratasi dengan pemberian kuota oleh pemerintah, walaupun waktu itu belum merata dan juga belum tercapai secara maksimal. Ya, oke. Nah, banyak belajar hal baru khususnya pembelajaran jarak jauh. Nah, memang perubahan-perubahan paradigma ini harus terjadi Bapak Ibu dari diri kita ya. Karena memang menantang, betul sekali Bapak Ibu, menantang ya. Yang tadinya kita secara tatap muka langsung dengan murid, kita harus mendesain pembelajaran baru yang tetap efektif, menyenangkan, menarik, tapi dengan cara tatap muka yang tidak seperti biasa, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu semua, memang
tantangan abad 21 ini betul-betul kita rasakan bersama. Apalagi kita sudah siap mulai untuk menghadapi paradigma baru kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk menjadikan sentral pengembangan pembelajaran dan asesmen pendidikan. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nuriana MPD, dan Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang implementasi dari aksi nyata yang telah saya jalankan di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ini adalah ada 6 hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol guru, segitiga restitusi, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan perubahan paradigma belajar. Lanjut, Pak Dika. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif di sini, mungkin saya ada satu pertanyaan sederhana, yaitu hal positif apa yang pernah Bapak Ibu lakukan kepada murid Bapak Ibu di kelas. Nah, siapa mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat? Mungkin Bu Emi. Nah, hal positif apa sih yang pernah Bu Emi lakukan kepada murid Bu Emi di kelas? Terima kasih Bu Fani. Yang sering kami lakukan di kelas yaitu diantaranya sebelum belajar, kemudian berdoa bersama-sama, kemudian mengadakan tadarus bersama anak-anak. Selain itu selalu mengingatkan yaitu hal yang bersifat itu 5S yang sering kita sampaikan di kelas supaya anak selalu ingat: senyum, salam, sapa, santun, sopan. Nah, itu yang sering kita ingatkan kepada anak-anak. Tangan Bapak Ibu untuk Bu Emi. Terima kasih Bu Emi. Betul sekali ya Bu Emi, bahwa budaya positif yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di kelas adalah penerapan 5S. Tadi ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan kemudian adalah membimbing anak-anak untuk melaksanakan doa bersama sebelum mulai kegiatan, kemudian pembiasaan keagamaan seperti tadarus bagi yang beragama Islam. Kemudian tadi kita lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif tadi, apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif ini merupakan penumbuhan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, atau dalam hal ini adalah peserta didik kita, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Di mana sebagai seorang pendidik, Bapak dan Ibu, kita tidak hanya bertugas untuk mengajar, melainkan juga mendidik dan membimbing anak-anak kita untuk menjadi generasi emas yang tidak hanya pintar dalam kemampuan ipteknya, namun selaras juga dengan intak dan memiliki nilai religius serta berakhlak mulia. Nah, dari pembiasaan-pembiasaan budaya positif inilah nantinya akan muncul kesadaran dari peserta didik untuk mampu secara konsisten melaksanakan. Kalau nanti mereka sudah terbiasa, otomatis tidak perlu disuruh lagi, mereka sudah bisa melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Lanjut Pak Richard. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sudah saya terapkan kepada anak-anak kita, dan mungkin ini juga sudah Bapak Ibu terapkan kepada anak-anak Bapak Ibu di kelas. Yang pertama adalah pembiasaan kegiatan keagamaan. Tadi betul sekali Bu Emi, pembiasaannya seperti berdoa bersama. Nah, itu sebetulnya sempat juga saya rasakan waktu pertama kali dari pandemi, dari daring ke luring. Itu anak-anak bingung bagaimana memulai pelajaran, memimpin doa saja sampai lupa. Nah, ini adalah luar biasa sekali dampak dari daring tersebut kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, tentu ini perlu adanya pembiasaan yang konsisten. Alhamdulillah di sekolah kita ini sedikit demi sedikit sudah kita mulai kembali, seperti
sholat duha berjamaah setiap hari Jumat. Kemudian alhamdulillah anak-anak dengan kesadaran sendiri setiap istirahat sudah mulai melaksanakan sholat duha secara mandiri di musola. Nah, kemudian yang kedua adalah menanam dan merawat tanaman dengan penuh cinta. Nah, ini juga terima kasih kepada ibu kepala sekolah kita, Ibunda, yang sudah memfasilitasi anak-anak dengan tanaman di depan kelas. Nah, sebetulnya dari hal tersebutlah kita bisa mengajak anak-anak kita untuk bertanggung jawab, minimal menyiram, merawat tanaman yang ada depan kelas mereka saja. Gak usah yang di mana-mana dulu, tapi fokus di depan kelas mereka sendiri. Nah, nantinya akan tumbuh dan timbul kesadaran dari diri mereka untuk, oh iya, ini sudah jadi tanggung jawab kelas kami untuk menyiram tanaman di depan kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti yang juga sering kita laksanakan, mungkin setiap kita selesai mengadakan olahraga senam bersama setiap hari Selasa, kita sering meminta anak-anak, ayo kita bersihkan dulu halaman. Saya sering juga melihat anak-anak menguti daun-daun kering yang jatuh di halaman, rumput-rumput yang mungkin panjang. Nah, ini adalah pembiasaan kecil yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita di sekolah. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu budaya positif tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membimbing anak-anak kita untuk membuat satu keyakinan bersama, satu kesepakatan bersama. Apa hal-hal yang nantinya akan menjadi kesepakatan kita selama kita belajar 1 tahun di kelas. Nah, ini juga biasanya kita sebut dengan istilah kesepakatan kelas, yang mungkin Bapak Ibu semuanya saya yakin juga sudah melaksanakan di awal tahun pelajaran. Nah, biasanya kesepakatan-kesepakatan ini adalah timbulnya dari diri peserta didik masing-masing. Nah, nanti menjadi pendapat dari anak-anak, mau seperti apa kita, mau seperti apa kelas kita, mau kita bangun seperti apa kelas kita 1 tahun ke depan. Nah, itu adalah bagaimana kita memprogram anak-anak untuk membuat kelasnya itu menjadi nyaman, aman, sehingga kalau sudah nyaman, timbul budaya positif dari anak-anak kita. Nah, Pak Dika boleh lanjut? Nah, mungkin contoh kecil dari kesepakatan kelas ini bisa kita buat bersama anak-anak kita, dan memang anak-anak kita itu senang. Walaupun mungkin beragam banyak keinginan-keinginan mereka yang tentunya tidak bisa kita ambil semuanya Bapak Ibu, tapi bisa kita kelompok-kelompokkan. Mana kelompok anak-anak yang berpendapat harus menghargai, diam ketika temannya sedang bicara, atau mana anak-anak yang memiliki keyakinan tentang kebersihan kelas, atau nanti ada lagi tentang keyakinan hemat energi. Nah, ini bisa kita kelompok-kelompokkan sehingga nanti kita bisa membuat mungkin tidak banyak 10 keyakinan yang bisa disepakati dan bisa dijalankan bersama-sama di kelas selama belajar. Boleh lanjut tadi kan? Oke, baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Nah, apa saja itu? Boleh lanjut Pak Dika? Ya, ada posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu semua, yang kita harapkan bersama-sama tentu posisi kontrol yang paling bijak, yang paling baik, yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, ya. Nah, apa saja perbedaannya? Boleh lanjut Pak Dika? Ya, ini adalah contoh tindakan-tindakan dari kelima posisi kontrol itu. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Dari katanya saja kita sudah tahu ya Bapak Ibu, sebagai penghukum pasti tindakan-tindakannya seperti memarahi, mengkritik, mungkin menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan. Ini tidak ada, mudah-mudahan tidak ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Biasanya lebih mendiamkan, menceramahi, atau membuat anak-anak kita itu merasa, oh iya, guru sudah capek-capek lo ngajarin kita, kok kita nggak dengerin ya, kok kita bercanda ya. Nah, ini kan nggak apa-apa kalau posisi kontrol membuat rasa bersalah ini kadang-kadang pada posisi-posisi tertentu memang boleh kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman, yaitu bagaimana kita bisa menempatkan diri kita merangkul anak-anak tentang perkembangan-perkembangan terbaru, atau berdiskusi dengan mereka tentang apa informasi-informasi terbaru di era global ini yang mungkin mereka peroleh, yang kadang-kadang
kita itu belum tahu, tapi anak-anak kita sudah tahu, anak-anak kita sudah lebih pintar dari kita. Nah, itu adalah bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pengontrol, pemantau, dan juga manajer. Yang kita harapkan adalah posisi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi manajer, di mana kita dapat bertanya dulu kepada anak ketika anak melakukan tindakan kesalahan. Jadi nggak langsung marahin, tapi kita tanya dulu, kemudian juga kita yakinkan dulu mereka, kita juga mampu merangkul mereka sehingga kita membentuk pribadi kita menjadi posisi kontrol yang paling ideal, yaitu sebagai posisi kontrol manager. Baik, Bapak Ibu semua, sekian paparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ezra dari kelas 4B. Hari ini saya ingin memberitahu budaya positif yang ada di kelas saya. Pertama, kami berdoa. Kemudian kami membuat kesepakatan kelas yang ditulis di kertas dan ditempel di papan kesepakatan kelas. Kemudian kami membuat prakarya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda dari kelas 4B. Kali ini saya akan menjelaskan budaya positif di sekolah. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, melakukan kegiatan pramuka. Saya senang sekali dengan kegiatan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai guru sudah selayaknya menjalankan budaya positif di sekolah agar anak-anak murid kita menjadi nyaman, aman, dan berprestasi. Terima kasih.